Kemagetan beli kedelai, malah kesasar sampai Madiun. Sebelum MSQ kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Badan kurus karena kurang makan, badan gemuk karena kebanyakan makan. Mumpung salam belum kami ucapkan, yang ingin ke WC kami persilahkan. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika Serikat boleh bangga dengan kecanggihannya, tapi Islam bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Saidah SAG MAG selaku dosen pembimbing serta teman-teman seiman dan seperjuangan. Yang paling utama, segala puji bagi Allah Sang Maha Pengasih tapi tak pernah pilih kasih, Yang maha penyayang tapi tak pernah pandang sayang. Yang maha melihat tapi tak butuh daya penglihatan. Yang maha tahu tapi tak pernah diberitahu. dan yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama fastabiqul khairat untuk menggapai ridho ilahi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mengusir nyamuk-nyamuk Quraisy. Bukan dengan baygon, Bukan pula dengan 3 roda, melainkan dengan Hati, iman, dan takwa. Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan Syahril Quran yang berjudul Metode Pendidikan dan Karakteristiknya Perspektif Al-Quran. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan metode pendidikan dan karakteristik pendidikan yang ayatnya kami ambil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 67, kemudian surat Al-A'raf ayat 35, dan yang terakhir adalah surat An-Nahl ayat 127. teman-teman yang dirahmati Allah, metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, metode pendidikan adalah cara yang harus ditempuh oleh guru untuk mencapai tujuan atau proses pembelajaran dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku peserta didik. karakteristik adalah ciri atau sifat yang membedakan dengan yang lain. Dalam hal ini, karakteristik pendidikan Islam adalah ciri khas yang membedakan dengan yang lain dalam hal proses bimbingan jasmani dan rohani yang terdapat dalam ajaran-ajaran Islam. Teman-teman yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali metode yang dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan. Nah, metode yang pertama adalah metode tabligh. Metode ini terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi,
Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran Islam kepada ahli kitab tanpa menghiraukan kehidupan mereka, tanpa menghiraukan ancaman dari mereka. Imam Bukhari pernah mengatakan kepada Az-Zuhri bahwa umatnya pernah menyaksikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan risalah serta menyampaikan kepada mereka perayaan yang paling besar, yaitu melalui khutbah pada Haji Wada. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa salah satu metode pendidikan yaitu adalah menggunakan metode tabligh atau menyampaikan, sedangkan karakteristiknya dari pendidikan tersebut adalah komprehensif atau bisa dikatakan menyeluruh. Teman-teman yang dirahmati Allah, nah metode yang kedua adalah metode cerita. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menyampaikan suatu pembelajaran secara lisan. Nah, metode ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 37 yang berbunyi, Ya bani anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu, menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yaitu untuk menerangkan
kemudian untuk mengisahkan, kemudian untuk menyampaikan, kemudian untuk menjelaskan amal soleh, kemudian untuk menjelaskan yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Dalam ayat ini memang tidak langsung dijelaskan bahwa metode pendidikannya adalah ceramah. Namun dapat kita ambil inti dari pelajaran bahwa dalam metode menyampaikan pengajaran dapat dilakukan dengan metode cerita. Sedangkan karakteristik pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bertakwa. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa tujuan dari menuntut ilmu itu sendiri adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang berbahagia, kemudian metode yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah metode diskusi, kemudian metode dakwah dan nasihat. Metode-metode ini terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan. Dikutip dari tafsir Al-Misbah, ayat ini dipahami oleh sebagian ulama menjelaskan ada 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Yang pertama, terhadap kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Yang kedua, terhadap orang awam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan mau'idhah, yakni nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Yang ketiga, terhadap ahli kitab dan pemeluk agama lain, yang diperintahkan adalah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yakni dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Nah, inti karakteristik pendidikan dari Quran surat An-Nahl ayat 125 ini adalah pendidikan harus mengedepankan akhlakul karimah. Sebagai seorang pendidik, kita seharusnya bisa mengetahui dan menguasai berbagai macam metode pendidikan, karena sesungguhnya untuk mentransfer dan mentransform ilmu diperlukan berbagai metode yang tepat dan efektif sesuai dengan kemampuan siswa dalam menerima suatu ilmu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua metode pendidikan itu baik. Akan tetapi kita sebagai
seorang pendidik harus dapat menerapkan metode tersebut dengan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita.